Oke bro, udah pada ngopi belum? Kalau belum, segera bikin kopinya. Karena ini ada satu cerita seru tentang sejarah terbentuknya The Front of Armament. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Suatu hari ada Ichizen dan Kazumasa yang berniat mendatangi senior mereka dulu, Samejima, anggota armamen 3 generasi di atas mereka. Tapi sampai di tempat yang dituju, mereka malah melihat Samejima sedang membungkuk ke seseorang, seakan orang itu lebih senior darinya. Keduanya pun segera menghampiri Samejima. "Salam bang," kata mereka berdua. Lalu Ichizen nanya tentang orang yang baru saja pergi. Samejima menjawab, "Dia adalah Hasegawa Sadamasa. Kuyakin kalian pun pernah mendengar tentangnya." Ichizen kaget mendengar itu. Hasegawa Sada, anggota armamen generasi pertama. Dia salah satu dari 4 founder armamen. "Benar, bagiku, Juso dan Ryushin, dia sudah kayak salah satu idola kami," lanjut Samejima. Ichizen bertanya, apa mereka boleh mengobrol dengan orang itu? Samejima menjawab, "Tentu saja boleh. Tapi pastikan kalian respect padanya," seru Samejima. Lalu kedua orang itu pun segera berlari pergi. Dan tak berapa lama, "Kami member armamen generasi ke-7. Namaku Kobayashi Ichizen. Aku Enjo Kazumasa. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda." Hasegawa tersenyum melihat kedua orang itu. "Ya, aku dengar. Tidak perlu berteriak. Duduklah." Alih-alih duduk di bangku, keduanya malah bersimpuh di tanah. "Di bangku, Jir? Nanti orang pikir aku sedang membuli kalian." Pas Hasegawa bertanya apa yang mereka ingin tahu, Ichizen dengan lantang menjawab kalau mereka ingin mendengar cerita legenda tentang awal dibentuknya armamen. "Legenda, ha? Kalian terlalu berlebihan," kata Hasegawa. Lalu cerita dimulai saat Hasegawa Sadamasa dan Kadota Yoichi alias Monta masih jadi anak kelas 1 SMA Takiya. Siang itu keduanya sedang berboncengan sepeda, di mana Monta ngeluh karena baru saja melewati tanjakan. Tak berapa lama keduanya sampai ke tempat kerja salah satu teman SMP mereka dulu, Nishida Sohei. "Ngapain kalian terus-terusan kesini? Apa tidak ada PR?" komplain Sohei. "Hei, berterima kasihlah ke kami karena sudah mengunjungimu. Kami kasihan karena kau sudah drop out dari sekolah," kata Monta. "Kasihan kepalamu. Kalau kalian sepertiku, seharusnya setuju. SMP saja sudah cukup." Lalu Hasegawa bertanya tentang seseorang bernama Keiso yang katanya sudah dapat SIM, dan dijawab sama Sohei kalau itu benar. Hasegawa bertanya apa Keiso akan masuk ke geng. Dia tidak bilang apa-apa, tapi ku dengar belum lama ini dia didatangi senior dari geng Kyoya dan juga Hirao dari Skeleton. "Kalau kau sendiri?" tanya Monta. Sohei menjawab kalau dia tidak tertarik hal begituan. Dia merasa sudah cukup berkelahi selama di SMP. "Saat kalian bersenang-senang di SMA, aku akan bekerja keras supaya bisa beli motor keren. Lalu aku akan berkeliling Jepang dengan motor itu," jawab Sohei. Lalu Sohei mengusir keduanya pergi. Hasegawa masa kini bercerita, dulu setiap berandalan di kota berusaha dapat SIM pas berumur 16. Lalu gabung ke geng dan jadi terkenal lewat pertempuran antar geng. "Maaf, apa bisa diulang?" kata Kazumasa. "Mereka berharap bisa gabung ke Hiyaki, Kyoya, dan yang lainnya." "Lagi pula, ngapain kalian berdiri jauh di situ?" teriak Hasegawa melihat Ichizen dan Kazumasa berada beberapa meter jauhnya. Keduanya bersikap gitu karena dikasih wejangan sama Samejima tadi buat ngerespek senior mereka ini, meskipun agak tolol caranya. "Tidak perlu mengkhawatirkan kami," kata Ichizen. "Aku yang repot karena kalian kejauhan tahu." Lalu cerita kembali ke masa di mana Hasegawa dan Monta yang sejak SMP sudah aktif sebagai berandalan. Dan pas masuk SMA, banyak geng yang menawari mereka bergabung. Tapi keduanya masih memperhatikan satu orang,
yang saat ini sedang ada di sebuah halaman kuil. 3 orang Hyaki sedang mengerumuni seorang pria berambut gondrong. Ketua kami Honjo selalu membicarakanmu, jadi bergabunglah. Kedua orang lainnya juga ngomong akan orang itu segera bergabung ke Hyaki, tapi dia cuma tersenyum sambil bersenandung. Mungkin yang berbau busuk itu kamu, lirik penutup yang disenandungkan. Seorang Hyaki bertanya, siapa yang kau bicarakan? Kau, jawabnya sambil menunjuk. Lalu tanpa apa-apa ketika member Hyaki itu kena hajar. Orang itu adalah Suzuki Keiso yang akan jadi ketua armamen generasi pertama nantinya. Tahu-tahu ada teriakan dari belakang dan terlihat Monta melayangkan tendangan terbang. Langsung dihindari sama Keiso yang membalas dengan hantaman ke wajah Monta. Monta terkapar dengan hidung mimisan. Kau lagi Monta, apa nggak kapok-kapok, kata Keiso kesal. Lalu muncul Hasegawa. Hei Keiso, kami lihat loh, apa yang tadi itu bijak, mereka nggak akan diam saja. Biarkanlah, jawab Keiso. Kau jelas menolak Hyaki, apa artinya gabung ke Kyoya, tanya Hasegawa lagi. Keiso menjawab kalau dia tidak berencana gabung ke geng manapun atau tunduk ke siapapun. Aku akan membentuk timku sendiri, kata Keiso yang mengagetkan Hasegawa dan Monta. Keiso berdiri di atas tembok pendek. Sekarang aku belum punya mimpi kayak Sohei, masih nyari apa yang ingin kulakukan dengan hidupku ini. Tapi satu yang jelas, kebebasan, kata Keiso. Hari-hari ini kau tidak bisa muncul di jalanan kalau kau bukan anggota geng. Persetan menurutku. Aku putuskan buat bertarung demi kebebasanku sendiri. Lalu Keiso menengok ke Hasegawa dan Monta. Jadi, apa kalian mau bergabung denganku? Dan keduanya tanpa ragu langsung menerima ajakan tersebut. Besok malamnya, ketiga orang itu sudah berkumpul di taman. Jadi kemarin Keiso sudah menyebarkan undangan ke banyak orang buat bergabung dengan mereka. Dan yang mau diminta kumpul malam ini. Tapi sudah lewat waktu yang ditentukan, tidak ada satupun orang yang datang. Bahkan Sohei pun tidak datang, kata Hasegawa. Aku tidak mengundangnya, kata Keiso. Menurutnya, dia tidak mau mengganggu Sohei yang lagi kerja keras mewujudkan mimpinya membeli sebuah motor impian. Hasegawa cerita kalau dirinya dan Monta semakin lama semakin pesimis, bahkan berniat buat pulang saja. Tapi tak lama datang satu orang yang mengagetkan Hasegawa dan Monta. Orang itu adalah Oshima Eiso, murid susuran kelas 1. Keiso dan Eiso ini sudah bersaing sejak dulu. Sudah banyak duel mereka lewati. Terakhir di musim panas sebelum kelulusan SMP kemarin yang dimenangkan oleh Eiso. Tentu kedatangannya ke sini sangat mengejutkan Hasegawa dan Monta. Tapi Keiso dengan tenang berkata, "Kau terlambat, Eiso." Monta bertanya, "Hei Eiso, apa kedatanganmu ke sini berarti kau akan bergabung dengan kami?" Tapi yang ditanya tidak menjawab, malah menyalakan rokok dan duduk diam. Monta yang kesal berteriak, "Katakan sesuatu." Eiso menjawab, "Diamlah." Lalu dia berdiri dan menyuruh yang lain untuk mengikutinya. Saat Monta dan Hasegawa kesal melihat tingkah Eiso, Keiso terlihat santai dan mengajak untuk ikut saja. Tak lama kemudian, keempatnya sampai di halaman sebuah gudang. Monta mengintip ke dalam di mana ada banyak anggota Hyaki di situ. Monta kembali menghampiri Eiso dan komplain, "Apa kau bercanda? Kau tahu berapa banyak orang di dalam sana?" Eiso dengan santai menjawab, "Ya, mereka member baru Hyaki, angkatan kita." Hasegawa bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Lalu dijawab,
kalian akan masuk ke dalam dan menghajar mereka semua. Hasegawa dan Monta langsung kesal mendengarnya. Apa kok gila? Justru itu. Bukankah ini yang ingin kalian lakukan dari sekarang? Kalian menjadikan semua orang di sekeliling kalian menjadi lawan sebelum kalian bisa menancapkan bendera sendiri. Apalagi kita cuma 4 orang anak baru. Kalian akan dihajar dan mungkin kalian akan langsung dikeroyok dimanapun kalian berada. Jika kalian tidak siap untuk itu, benderamu akan habis terbakar. Kalian akan menjadi bahan tertawaan setiap orang di kota ini. Kalau kalian bahkan tidak sanggup menghadapi member baru Hyakki, lalu apa gunanya bicara? Tunjukkan nyali kalian, teriak Eso. Mendengar itu Monta dan Hasegawa langsung terpancing. Oke, kau minta, kami kasih. Ayo pergi. Keduanya sambil berjalan ke arah pintu gudang. Keisho ngasih selembar kertas ke Eso. Ini ide nama tim dariku, dan aku tidak masalah kau jadi ketuanya. Lalu Keisho menyusul Hasegawa dan Monta. Semua anggota Hyakki langsung menoleh pas ada 3 orang muncul di depan mereka. Beberapa orang mengenali ketiga orang tersebut, sedang Hasegawa malah keringat dingin pas ngitung kalau jumlah lawan mereka lebih dari 20 orang. Salah satu leader Hyakki maju dan bertanya, apa kalian tahu sedang berada di mana? Tapi dengan santai Keisho ngomong, malam semuanya, kami sedang dalam proses bikin geng sendiri. Tapi kami kesini bukan buat menyapa, melainkan ingin ngajak ribut kalian. Apa? Teriak semua anggota Hyakki itu bersamaan. Lalu leader Hyakki itu berteriak ngasih perintah buat maju menyerang 3 orang bodoh di depan mereka ini. Hasegawa, Monta, dan Keisho langsung maju tanpa ragu. Sedang di luar ada Eso yang membuka kertas di tangannya. Dia membaca tulisan di dalamnya sebentar, lalu melipatnya lagi dan memasukkan ke saku celana. Tak berapa lama pintu gudang ditendang sampai roboh. Leader Hyakki itu berteriak, Oshima Eso, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Eso langsung meninju leader Hyakki itu sambil berteriak, aku bersama The Front of Armament. Keisho tersenyum mendengarnya, sedangkan yang kedengaran sama Monta adalah Stand of Garment. Dan gudang itu kembali riuh sama suara teriakan, pukulan, tendangan dari semua orang yang ada di situ. Tak lama kemudian keempatnya sudah berjalan kaki di jalanan kota Toarushi. Kukira nama gengnya Stand of Garment. Aku berpikir buat langsung pensiun saja, kata Monta. Hei, apa kita harus bikin seragam? Bagaimana kalau jaket racing? Boleh juga. Tenang saja, keluargaku punya usaha konveksi. Ada banyak jaket kayak gitu. Hei semuanya, kita baru saja menghajar Hyakki sebagai DFOA. Besok akan ada pertarungan-pertarungan lain yang menunggu. Iya, kami paham. Sudah berapa kali kau ngomong? Saut Monta. Dan Keisho, kok ketuanya? Kata Eso. Kedua orang lainnya pun setuju. Kau yang punya ide buat membentuk tim dan juga nama tim ini. Lalu pas keempatnya akan berpisah jalan ke arah berbeda, terlihat semua mukanya babak belur parah. Lalu ada Eso yang bertanya, apa menurutmu? Aku cocok pakai jaket racing. Ketiganya menatap sebentar ke arah Eso. Nggak cocok, kau bakalan kayak orang bodoh. Semua orang ketawa mendengarnya, dan malam itu The Front of Armament lahir.
Sesuai perkataan Eiso, hari-hari berikutnya hidup mereka jadi sangat keras. Ada Eiso yang bawa belur dihajar seniornya di susuran. Kau dengar ini, lain kali kau keluar-keluar tentang the front of armament, kami akan menghabisimu. Setelah Eiso ditinggalkan terkapar, datang dua orang sesama anak kelas 1 susuran, Miyagi Kengo dan Osawa Shinkichi. Apa kau bodoh? Ini sudah ketiga kalinya. Cepat atau lambat kau gak akan bisa bangun lagi loh. Tapi Eiso malah tersenyum dan ngelap bekas darahnya ke baju Kengo, lalu berjalan pergi. Kedua murid susulan itu cuma bingung sama tingkah temannya tersebut. Gak berbeda jauh di Takia. Ada Sadamasa dan Monta yang udah bawa belur dihajar sama kakak kelas mereka. Ada satu murid Takia, Hirama Kasumoto, yang dengar murid-murid lainnya ngomongin Sadamasa, Hasegawa, dan Monta yang laki-laki dihajar sama senior mereka karena tidak suka ada anak kelas 1 yang sok bikin kelompok mereka sendiri. Malamnya, Suzuki Keiso dikeroyok sama orang-orang Hyaki di jalanan, lalu ditinggalkan di jalan begitu saja di tengah turunnya air hujan. Bahkan pernah juga para Hyaki mendatangi tempat tinggal Keiso. Sadamasa cerita kalau sebulan setelah di gudang sama Hyaki, mereka terus-terusan jadi target banyak orang. Di sekolah, di jalanan, banyak orang mengeroyok mereka di setiap ada kesempatan. Tapi keempat anak bodoh itu tidak menyerah. Suatu hari mereka berdiri di tengah jalan sambil mengibarkan bendera bertuliskan The Front of Armament. Dan di depan mereka ada grupnya Hyaki. Pertarungan pun terjadi lagi, dan 4 orang armamen dihabisi pada akhirnya. Sadamasa tidak bisa bergerak selama 3 hari, dan Monta sampai dapat 10 jahitan di jidatnya. Yang dikagetkan Sadamasa, malam hari ada Keiso yang datang menjenguk dengan membawa 3 pak sushi, padahal cederanya lebih parah dari Sadamasa. Dia merasa kalau itu permintaan maaf dari Keiso karena sudah membawanya ke kekacauan ini semua. Sampai suatu hari datang Sohei yang minta buat join armamen. Keiso bingung karena sebelumnya Sohei ngomong kalau dia mau serius kerja buat mengejar mimpi. Tapi kau tidak bisa berharap aku diam saja kan mengetahui kalian diajar terus-terusan begitu. Lagian, kalau kau di posisiku juga nggak akan diam saja kan? Tanya Sohei. Tidak sih, jawab Keiso. Lagi pula aku tidak berhenti kerja dan pastinya tidak menyerah pada mimpiku. Tapi itu semua tidak sepenting kalian, para keparat terdekat denganku. Keiso tertawa mendengarnya. Lalu ada yang lain juga yang ikut join. Miyagi Shinkichi dan Kengo Osawa dari susuran, juga Hirama dari Takia. Jumlah member armamen bertambah 2 kali lipat dalam semalam, dari 4 jadi 8. Dan sekali lagi The Front of Armament menantang Hyaki. Tapi malam itu cuma 1 orang yang muncul. Dia berjalan ke depan 8 orang armamen. Apa kalian dari The Front of Armament? Lalu orang itu menatap ke 8 orang di depannya. Dan dengan tepat menunjuk Keiso. Kau Suzuki Keiso kan? Setelah itu orang tersebut pamit pergi dan bilang kalau Hyaki gak akan muncul malam ini. Para armamen tidak tahu siapa orang barusan. Sampai beberapa hari kemudian baru diketahui kalau itu adalah Chujo Akira, ketua kelompok terbesar dan terkuat di Toarushi, Hyaki. Setelah malam itu, semakin banyak orang bergabung ke armamen. Dan dalam 1 tahun, armamen jadi tim yang beranggotakan 19 orang. Di situ mereka memasang logo tengkorak sebagai simbol armamen. Suatu hari ada kejadian, Osawa Shinkichi diserang tiba-tiba sama 2 orang bermasker dan bersenjatakan pipa besi.
Tidak lama mereka tahu kalau penyerangnya adalah Yamagami dari geng Bakteria, dan langsung Keiso kasih perintah, temukan di mana Yamagami berada. Semua anggota armamen berpencar cari info. Ada Kengo yang mencari info dari salah satu anggota Bakteria, tapi malah mengancam balik. Jadinya Kengo mengirim satu tinju yang bikin pingsan. Lalu ada Sadamasa dan Monta yang mendatangi Hyaki. Saat itu ketuanya sudah diganti sama Kim Hyun Chol. Kedua orang armamen itu ternyata minta bantuan buat dicarikan info tentang keberadaan Yamagami dari Bakteria. Kim bersedia membantu karena ternyata hubungan armamen dan Hyaki cukup baik berkat respect dari ketua Hyaki sebelumnya, Chujo Akira. Monta berkelakar kalau adik Kim yang baru SD cocok buat masuk armamen nanti, karena dia dengar bocah itu berani menusuk anak SMP pakai pensil pas dibully. Yang ternyata adik Kim Hyun Chol itu adalah Kim Hyung Kan, member armamen generasi 7 yang juga seangkatan sama Ichisen. Ada juga Eiso yang menemui adik kelasnya di SMP dulu. Tapi baru juga sampai 3 orang anak SMP lari kabur pas lihat Eiso. Sangat tidak sopan sekali, kata Eiso. Itu karena muka sangarmu, kata salah satu anak SMP yang gak ikut lari. Di situ dia bilang akan mengabari kalau dengar tentang Yamagami dari Bakteria. Meski nggak janji, karena anak-anak SMP juga punya kesibukan sendiri. Genjiro, tahun depan kau lulus kan? Bagaimana kalau join armamen? Ajak Eiso. Skip lah bang, aku tidak terlalu suka motor dan kelihatan tolol pakai jaket kulit. Murid SMP itu adalah Genjiro Katsuragi, yang nantinya akan jadi murid susuran yang cukup terkenal. Lalu beberapa hari kemudian datang telepon dari Hyaki menginformasikan keberadaan Yamagami. Gak pakai lama, armamen langsung bergerak mendatangi lokasi di mana Yamagami sedang bersama 3 temannya. Tapi si Yamagami malah langsung melarikan diri. Cuma di ujung gang sudah ada Keiso menunggu di atas motornya. Sadamasa cerita kalau cukup 1 pukulan saja sudah bikin Yamagami nangis dan bersujud minta maaf. Setelah malam itu, armamen berperang melawan Bakteria. Selesai dengan Bakteria, mereka juga berperang melawan Skeleton. Bisa dibilang masa muda kami kayak kembang api, kata Sadamasa mengakhiri ceritanya. Ichisen berkomentar kalau generasi pertama benar-benar keras perjuangannya. Lalu Kasumasa nanya bagaimana kabar para armamen generasi 1 lainnya. Semuanya masih hidup dan menjalani kehidupan yang baik, jawab Sadamasa. Dia juga bilang kalau dirinya satu-satunya yang tinggal di Toarushi sekarang. Tapi ada sesuatu yang dititipkan sama Eiso sebelum orang itu pergi ke Tokyo. Sadamasa bertanya apa kedua orang ini mau melihatnya. Dan tentu saja diiyain karena itu bikin penasaran. Eiso menganggap benda ini sebagai hal yang berharga, dan kita diperlihatkan itu adalah selembar kertas yang pada malam itu dikasih sama Keiso. Di situ bertuliskan, "Armed with spirit, we stand in the front line to protect our freedom, the front of armament."